kita nyanyi, ya. Dengan di depan pakai nada lagu Balonku Ada Lima. Bisa? Bisa. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global gotong royong, mandiri dan kreatif, dan bersama kritis, profil Pancasila. Terima kasih. Baik, anak-anak semua, sekarang kamu sudah di kelas 10 2 ya. Mari kita belajar kimia, ya. Sudah ada yang tahu apa itu pelajaran kimia? Ada yang bisa jawab? Kimia itu merupakan bagian dari pelajaran apa kalau di SMP? IPA. Pelajaran IPA. Jadi kalau di SMP kamu belajar pelajaran IPA. Ya, secara tidak langsung di SMP kimia sudah belajar. Dalam IPA mencakup 3 pelajaran: fisika, kimia, biologi. Ya. Kalau di SMP bisa ada fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri. Ya, untuk kimia Pak yang ngajar Nyo, untuk hari ini ya, Pak yang ngajar mata pelajaran kimia. Ya, nama Pak sudah tahu kan? Tahu ya. Coba sebelum belajar, karena kamu siswa baru, ya, kita kenalan sedikit saja, tidak terlalu lama. Silakan dari depan, sebutkan namanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Salman dari SMP Negeri 34 Palembang. Oke, sebelahnya. Kenalkan, nama saya Putra Yuna dari SMP Pasir Timur. Lanjut. Perkenalkan, nama saya M. Taman Rizky dari sekolah SMP 24 Palembang. Oke, 24 terus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kurniawan dari SMP Negeri 15 Palembang. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Robi Wijasmoro dari SMP Negeri 24 Palembang. Perkenalkan, nama saya Mulkan Aziman dari MTS Negeri 1. Terus. Perkenalkan, nama saya Filmin Saputra dari SMP Negeri 15 Palembang. Oke. Perkenalkan, nama saya Amelia Potensa dari SMP Negeri 15. Silakan. Perkenalkan, nama saya Giri Tokun dari SMP 7 Palembang. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Ramadhani dari sekolah SMP 24 Palembang. Oke. Perkenalkan, nama saya Aisyah Suciana dari MTS 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Muncul dari Koyunisa dari SMPN 24 Palembang. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Afif dari MTS Negeri 1 Palembang. Oke, lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Mubasa dari SMP Negeri 24 Palembang. Terus. Perkenalkan, nama saya Alicia Nita dari MTS Patraman Hidup Maju. Oke, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Aldia Yantarmata dari SMP Negeri 24 Palembang. Belakang. Perkenalkan, nama saya Sukana dari SMP 25 Palembang. Terus. Perkenalkan, nama saya Firman Fadila Fadil dari MTS Negeri 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Dennis Batiri dari SMP 25 Palembang. Perkenalkan, nama saya Tiara Makarisya dari SMP 25 Palembang. Perkenalkan, nama saya Fitri Cantika dari SMP Negeri 7 Palembang. Perkenalkan, nama saya Karita Diani dari MTS Negeri 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Berita Dini Putri dari SMP Negeri 24 Palembang. Perkenalkan, nama saya Dili Angelina dari SMP Negeri 15 Palembang. Perkenalkan, nama saya Nais Amelia dari SMP Negeri 24 Palembang. Perkenalkan, nama saya Nabila Faranita dari SMP Negeri 15 Palembang. Perkenalkan, nama saya Rizka Wijayati dari MTS Negeri 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Martia Putri Islami dari MTS Negeri 1 Palembang. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Dwi Indonesia Padina dari SMP Negeri 7 Palembang. 7 terus. Perkenalkan, nama saya Zahra Pusika dari SMP 48 Palembang. Perkenalkan, nama saya Khairul Nafasya dari SMP Negeri 15 Palembang. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti dari SMP Negeri 24 Palembang. Perkenalkan, nama saya Fitri Aura, kepala sekolah dari Perkenalkan, nama saya Nera Asyifa dari sekolah SPS Negeri 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Nasri Sabila dari SPS Negeri 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Nadia Rehan dari SPS 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri dari SMP Negeri 7 Palembang. Perkenalkan, nama saya Nesta dari MTS Negeri 1 Palembang. Perkenalkan, nama saya Tuan dari SMP Negeri 7 Palembang. Perkenalkan, nama saya Utinisa dari SMP Negeri 3 Bintang Raya. Oke, 40 orang ya. Lengkap tadi semua hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Silakan siapkan bukunya. Apa yang nanti perlu dicatat silakan dicatat. Yang kurang jelas silakan ditanyakan. Kalau nanti sudah jelas Pak akan bertanya pada kalian. Ya, baik. Kita mulai pada hari tentang kimia. Ya.
sudah Pak jelaskan, kimia merupakan bagian pelajaran IPA. Ya, di SMP sudah belajar tadi IPA, biasanya dipisahkan antara fisika, kimia, biologi. Kalau fisika sudah tahu cabang IPA yang mempelajari tentang makhluk tak hidup atau benda mati. Ya. Kalau biologi apa? Cabang IPA yang mempelajari tentang seluruh makhluk hidup. Kalau kimia itu apa? Tentang zat. Yang lain angkat tangannya. Tentang zat, tentang apa lagi? Ada yang tahu Pak? Tentang zat. Ada lagi yang lain? Tentang zat. Zat yang ada pada benda mati atau benda hidup. Ada yang lain? Ya silakan. Ayo. Tentang zat atau materi. Apa arti materi? Di SMP sudah pernah belajar apa itu materi? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Itu materi. Ya. Nah, sekarang materi ada pada benda mati, ada pada makhluk hidup. Itu yang akan dipelajari pada mata pelajaran kimia. Nah, atau dengan kata lain dapat dikatakan kimia adalah perpaduan. Perpaduan apa? Fisika sama biologi. Ya. Nah, kalau jelas silakan di sini. Oke. Kita lihat depan tentang ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi. Ya, materi itu bisa ada pada makhluk tak hidup, bisa juga ada pada makhluk hidup. Ya. Yang meliputi apa? Struktur. Apa itu struktur? Bentuk. Apalagi susunan. Susunan yang ada di dalam materi. Apalagi sifat. Kemudian dan perubahan materi serta energi yang menyertai. Oke, sekarang kita lihat kata demi kata. Jadi IPA atau ilmu kimia mempelajari tentang materi. Tadi pengertian materi sudah Pak sebutkan apa? Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya. Jadi kalau air dalam botol minum ini termasuk materi bukan? Iya. Menempati ruang dia. Air punya ada massa? Punya. Bisa tidak air kita timbang? Bisa. Bagaimana caranya? Timbang dulu wadahnya. Seandainya kamu akan menimbang air sebanyak 500 gram. Bagaimana caranya? Timbang dulu wadah kosongnya. Seandainya berat wadah kosongnya 10 gram. Kita butuh air sebanyak 500 gram. Nanti apa? Pada jarum timbangan akan menunjukkan angka berapa? 510. Yang 500 berat airnya, yang 10 berat wadah. Ya, jadi bisa kita menimbang air. Air contoh materi, dia menempati ruang, dia juga memiliki massa. Oke. Kemudian susunan. Air punya susunan, punya komponen zatnya di sana. Air itu rumusnya apa? H2O. H2O. Ada susunan di sana, susunan unsur-unsurnya. Sifat, air punya sifat, ya. Kemudian dia mengalami perubahan. Apa contohnya? Air dapat mengalami proses perubahan. Dari mana? Dari cair menjadi beku. Dari beku menjadi cair. Perubahan itu ada dua macam. Ada perubahan kimia, ada perubahan fisika. Apa bedanya? Ya, silakan jawab. Ya, silakan jawab. Ada yang tahu apa itu perubahan fisika? Ya, silakan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, contohnya lilin yang dibakar, es mencair dan sebagainya. Betul. Kalau perubahan kimia, ada yang tahu? Ya, lagi lanjut, silakan. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia, contohnya besi berkarat, kayu dibakar menjadi abu dan nasi menjadi basi. Betul. Kalian ngomong, yang di. Jadi benar, perubahan fisika, perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh apa? Massa air mendidih. Ada perubahan? Tidak ada. Besi dipanaskan, tidak ada perubahan.
Tapi kalau perubahan kimia itu apa? Perubahan yang menghasilkan zat baru. Apa contohnya? Kayu dibakar jadi apa? Abu jadi arang. Kertas dibakar sama. Manusia korban kebakaran runtuh. Ya, sama seperti kita. Masih jadi arang juga sama. Ya, jadi segala sesuatu yang mengalami perubahan itu dikatakan apa? Perubahan kimia. Apalagi contoh perubahan kimia? Air dimasukkan ke gula, dimasukkan di dalam air, kamu aduk. Itu perubahan sikap bukan atau perubahan kimia? Perubahan kimia apa? Menghasilkan zat baru yang tadinya air saja sama gula digabung menghasilkan zat baru apa? Larutan gula. Terbentuk zat baru. Apalagi air setengah gelas kita masukkan sirup ABC misalnya, diaduk, apa yang terjadi? Perubahan warna. Itu perubahan kimia bukan? Perubahan kimia. Terjadi perubahan warna. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Jadi sudah tahu apa itu ilmu kimia, ya? Dan lanjut lagi. Oke, kedudukan ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, tidak hanya bermanfaat bagi ilmu kimia itu sendiri. Jadi dia menempati posisi yang sangat unik, posisi yang sangat penting di antara ilmu-ilmu lainnya. Seperti apa? Dengan bidang kedokteran, dengan bidang biologi, farmasi, pertanian, fisika, teknik, biologi, dan metalurgi. Apa hubungannya? Apa contohnya? Kalau kimia itu berhubungan dengan berbagai ilmu-ilmu tersebut. Ya, apa contohnya? Misalkan orang nanam tanaman, petani nanam padi, biar subur harus pakai pupuk, termasuk zat kimia. Apalagi? Kita kalau sakit makan obat dibuat dari bahan kimia. Apalagi? Di bidang kedokteran, orang kalau mau operasi bius kan, biar tidak sakit. Obat bius, obat dari produk kimia. Banyak contoh, ya, yang menerapkan atau menggunakan ilmu kimia. Jadi ilmu itu berhubungan dengan berbagai ilmu lain, ya. Oke, lanjut lagi. Sudah sekarang. Nah, ini contohnya sekarang boleh. Ilmu kimia dengan fisika berperan untuk mempelajari sifat-sifat fisik materi. Tentunya, ya, kan beda antara sifat fisik sama sifat kimia, beda. Apalagi di bidang nuklir. Ilmu kimia berperan memberikan dasar pemahaman atom, isotop, dan lain sebagainya. Pernah dengar cerita di pelajaran sejarah yang meledakkan kota Hiroshima dan Nagasaki? Bom atom kan? Nah, bom atom itu bahan kimia. Sekarang ada yang tahu apa nama senyawa kimia dalam bom atom tersebut? Ada yang tahu nggak? Kamu taunya apa? Bom atom yang meledakkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Apa komposisi bahan kimia yang ada dalam bom atom? Ada yang tahu nggak? Apa? Ini nama bahannya. Apa? TNT. Apa singkatannya? Trinitrotoluene. Nanti di kelas 12 saja. Trinitrotoluene. Ya, itu bahan kimia, senyawa kimia yang dipakai sebagai bahan peledak. Kemudian di bidang geologi, untuk menentukan komposisi materi dalam batuan, ya, karena setiap senyawa yang ada di bumi mengandung bahan kimia. Ya, apa saja bahan kimia atau unsur kimia yang ada di dalam bumi itu banyak. Ya,
Jadi kamu silakan untuk pelajaran kimia harus memiliki yang namanya tabel unsur kimia, seperti gambar di belakang itu. Sistem periodik unsur. Jadi kalau belajar kimia harus punya tabel itu. Ya, jadi silakan disiapkan dibeli sendiri tentang tabel unsur kimia. Ya. Kemudian di bidang teknik industri, ilmu kimia diperlukan dalam pembuatan dan pewarnaan serat sintetis. Ya, dalam teknik industri dalam pengawetan makanan, pewarnaan makanan, pengolahan makanan, biar makanan tahan. Kemudian di bidang pertanian untuk pembuatan pupuk. Di bidang lingkungan hidup untuk monitoring udara dan laut guna mempelajari dampak perubahan komposit. Misalkan polusi udara, bagaimana cara untuk mengatasi polusi udara di kota-kota besar. Apa yang menyebabkan terjadinya polusi udara? Kenapa? Adanya karbon monoksida. Adanya karbon monoksida yang bersifat racun. Bagaimana cara mengantisipasinya? Dengan cara mengadakan penghijauan, memperbanyak pohon di pinggir jalan untuk mengatasi penghijauan. Berikutnya di bidang kedokteran, mempelajari genetika, sifat menurun dari orang tua kepada si anak. Ya, jadi kamu itu merupakan sifat turunan dari orang tuamu. Itulah sifat anak, ada yang mirip bapak, ada yang mirip ibu. Sifat genetika yang nurun, perilakunya nurun dari bapak atau ibu. Belakang gantengnya nurut siapa? Bapak. Cantik nurut siapa? Nurut ibu. Ya. Lanjut di bidang farmasi. Tadi sudah Pak jelaskan. Di bidang obat-obatan. Kemudian di bidang biologi, mempelajari materi dan interaksi dalam sistem hidup. Kamu sudah tahu komposisi terkecil yang ada dalam makhluk hidup namanya apa? Sel. Sudah tahu kan sel? Sel itu apa? Komponen terkecil yang ada pada tubuh makhluk hidup. Kemudian apa? Bermanfaat juga di bidang elektrokimia. Ya, di bidang listrik. Zat kimia yang dapat menghasilkan listrik namanya apa? Elektrokimia. Terakhir di bidang termokimia, penentuan suhu. Oke, sampai sini. Sebelum lanjut, ada pertanyaan. Yang kurang paham silakan tanya dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada? Belum ada, oke. Lanjut. Di depan sudah jelas. Itu manfaat dari ilmu kimia atau hubungan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi banyak. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain kan? Manfaat ilmu kimia selain yang ada di depan. Ada yang bisa? Ayo, ada yang bisa tak? Ayo, ada yang bisa tak? Contoh lainnya selain itu, sudah pas bukan di depan. Ada tak? Belum ada? Ilmu kimia berkembang melalui eksperimen. Jadi sama seperti nama IPA di SMP kamu sudah belajar IPA kan? Pasti praktek IPA. IPA tidak lepas dari praktek. Fisika, kimia, biologi, termasuk juga kimia. Tidak lepas dari praktek. Ya. Jadi praktikum dalam kimia namanya apa? Eksperimen. Ya. Oleh karena itu, ilmu kimia selain berisi tentang produk-produk ilmiah, hukum dan teori, juga memuat proses-proses kimia, penerapan produk dan proses ilmiah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi yang namanya ilmu kimia itu banyak manfaatnya. Kita pun secara tidak langsung dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan tidak bahan kimia? Menggunakan tidak bahan kimia kita? Iya. Sekarang di dalam tubuh kita ada bahan kimia? Ada apa? Kita minum air yang kita minum apa tuh? Senyawa kimia. Apa rumus air? H2.
Iya kan? Kita bernapas menghisap oksigen, mengeluarkan itu zat kimia bukan? Zat. Itulah sebabnya sampai sekarang yang namanya O2, CO2 tidak pernah habis. Ada tahu apa sebabnya? Mengapa O2 dan CO2 sampai sekarang tidak pernah habis? Ada tahu tak? Karena di sana saling pakai. Contoh saling pakai. Pak gambar belakang ini misalkan seperti ini. Ya. Ini O2, ini CO2. Ini ada tumbuhan. Nah, kita buktikan bahwa benar yang namanya CO2, O2 tidak pernah habis. Kita bernapas, menghisap ada koneksi ya. O2 kita hisap. Apa yang kita keluarkan? Betul? O2 yang kita keluarkan diambil siapa? Diambil tumbuhan. Digunakan untuk apa? Peristiwa fotosintesis. Betul tak? Betul ya. Jadi bahan baku fotosintesis 1 CO2, 2 apa? H2, 3 apa? Cahaya matahari. 4 apa? Klorofil atau zat hijau. Ya. Yang namanya fotosintesis itu hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau. Ya. Nah, hasil dari reaksi fotosintesis kita buktikan sekarang CO2 ditambah H2O. Ya. Hasilnya apa sih? C6 H12O6 plus O2. Di sini adalah cahaya matahari. Terbukti kan bahwa dari hasil reaksi fotosintesis menghasilkan O2. O2-nya diambil apa lagi? Diambil oleh jadi tumbuhan mengeluarkan O2. Ya, dia perlu CO2, hasil reaksi fotosintesis mengeluarkan O2. O2 dan diambil apa? Ini terus. Iya kan? Jadi sampai sekarang yang namanya O2, yang namanya CO2 tidak pernah habis. Jadi saling pakai, saling menggunakan. Ya. Tuh contohnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Coba dibuka biar jelas. Nah, contoh teori kimia. Ada yang tahu? Saya jawab. Contoh teori kimia. Ada yang tahu? Ayo. Teori di bidang apa maksudnya? Apa di bidang? Ayo. Yang jelas pertanyaannya. Banyak teori kimia itu. Ada yang teori atom, ada lagi teori banyak. Nah, teori apa? Di bidang apa teori itu? Oh, di bidang makanan. Manfaatnya atau teorinya? Teori kimia di bidang makanan. Maksudnya apa? Manfaat ilmu kimia di bidang makanan. Iya. Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Teori maksudnya manfaat. Ya. Kalau itu tidak ada. Yang ada itu apa? Teori atom, teori tumbuhan, ya. Itu ada kimia. Pendapat tentang atom itu apa, unsur itu apa, senyawa itu apa ada. Ya. Ada lagi silakan. Ada yang tahu jawabannya apa? Banyak ya. Manfaat kimia di bidang makanan. Apa salah satunya? Untuk pengawetan makanan. Ya. Apalagi? Pengasinan. Proses fermentasi. Apa contohnya? Tapi proses fermentasi. Apalagi? Pengemasan.
Biar makanan tahan lah. Nah, tapi biar makanan tahan lama tidak pakai apa ya? Pakai yang bahan ini. Pakai bakteri. Ya. Masa kerja bahan kimia, masa kerja bakteri yang ada dalam suatu produk makanan ada jangka waktunya. Itulah setiap makan ada expired. Jika sudah sampai tanggal tersebut, dia akan kadaluarsa, tidak bisa lagi dikonsumsi. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi banyak sekali produk manfaat ilmunya di bidang farmasi ada, di obat-obatan ada, ya, di bidang makanan, di bidang minuman juga ada. Tidak ada komposisinya, ya, seluruh bahan kimia ada di sana. Ada lagi silakan. Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti Pak berikan tugas, ya. Silakan catat tugasnya, ya. Tugas proyek 1, kamu Pak minta untuk mengidentifikasi kandungan bahan kimia dalam berbagai produk. Catat dulu. Mengidentifikasi kandungan bahan kimia. Mengidentifikasi kandungan bahan kimia dalam produk makanan, garis miring, minuman, garis miring, farmasi, garis miring, produk rumah tangga. Sudah? Titik ya, titik. Pakai huruf Times Roman 12. Ya, titik. 2 orang 1. 2 orang ini 1. Ya. Nanti produknya patut. Tidak boleh sama setiap hari. Misalkan kamu mau mengamati produk obat Saridor, ambil contoh Saridor, amati komposisi yang ada di sana. Jadi Saridor itu mengandung komposisi ini apa saja di sini. Catat. Sudah tahu catat, kau jelaskan. Misalkan Saridor mengandung HCl. Apa itu HCl? Jadi di mana? HCl mengandung komposisi asam metama misalnya. Jadi Google, apa itu asam metama? Jelas? Jelas. Jadi untuk halaman depan, halaman judul. Ya, halaman judul pakai kertas A4. Ya, kertas A4. Nah ini tugas proyek 1. Ya. Apa judulnya? Mata pelajaran kimia. Mata pelajaran kimia. Tulis kalimat tadi, mengidentifikasi dan seterusnya. Mengidentifikasi kandungan bahan kimia dalam produk. Misalkan di sini produk farmasi. Produk farmasi. Kemudian di sini buat contoh produk yang akan kamu amati, yang akan kamu identifikasi. Tulis sini misalkan sini, Saridor. Jelas? Halaman judul ya. Di sini buat nama kamu. Di sini guru mata pelajaran. Nama kamu di sini. Nama kamu 1, 2. Ini pakai kod SMA Negeri 19 Palembang, tahun pelajaran 2022-2023. Ya. Oke. Halaman depan dulu. Halaman kedua, kamu foto produknya. Foto produk. Kau pegang berdua. Misalkan ini dulu. Nah, ya. Ini produk Oasis. Ya. Kamu tegak berdua, pegang ini foto.
Kan iklan ya. Nah, contoh. Coba ini contoh sini. Ini dulu. Nah, ini ya. Pegang berdua ini. Nah. Suruh foto temannya. Nah, ini. Nah, ini. Ini yang kamu amati nanti, produk Oasis. Jelas ya? Oke, silakan duduk. Halaman 2 foto. Foto kamu plus produk. Halaman 3, lembaran ketiga, itu kamu catat komposisi yang ada di situ. Bahan ini, bahan kimianya. Ya. Diketik pakai huruf Roman 12 times Roman 12. Jelas? Halaman keempatnya atau lembar keempatnya jelaskan penjelasan. Ya. Pertama tadi komposisi produk, halaman 3-nya, halaman 4 penjelasan. Kamu jelaskan seluruhnya pada komposisi lembar ketiga tadi. Dari mana? Dari Google. Misalkan di sana ada kandungan mengandung NaCl. Apa itu NaCl? Dari Google jelaskan. Di halaman penjelasan. Penjelasan paling sedikit 1 lembar, paling banyak 2 lembar. Halaman kelima terakhir, kesimpulan. Kesimpulan. Kamu simpulkan. Bisa tak? Bisa ya. Waktunya 1 minggu. Hari Sabtu depan kumpul. Oh, tanggal merah ya. Libur ya. Nah, kumpulkan hari Jumat. Kumpulkan sama ketua kelas. 2 orang 1 ngerjakan. Ya, 2 orang 1. Sekarang Pak bagi produknya biar tidak sama. Barisan ini produk makanan. Nanti kalian tulis ya produk makanan. Yang ini produk minuman. Barisan ke sini produk farmasi. Barisan ini produk rumah tangga. Sekarang ambil contoh ya. Yang barisan ini tidak boleh sama. Misalkan yang depan ini ngambil contoh produk Citato. Nah, yang belakang tidak boleh sama. Produk ini cukup 1 jenis. Jadi kalau sini sedang ngambil Indomie goreng, yang ngambil Indomie goreng tidak boleh. Ambil produk yang lain. Iya, makan banyak kan? Ben-ben bisa. Apalagi? Nah, coklat bisa. Apa lo mau makan ya? Silver cream bisa. Yang penting tidak boleh sama. Ini juga sama. Kalau sudah spread, Fanta jangan sama, bedakan. Misalnya Maison atau minuman Palpi Orange atau enggak, kalau sudah ngambil Palpi Orange, jangan ngambil lagi produk ini ada boleh sama. Ambil minuman yang lain. Apalagi ali-ali. Banyak kan? Nah, ya. Atau teh gelas. Sudah ngambil teh gelas, ya ngambil teh botol jangan. Ya, betul. Jelas untuk produk minuman? Jelas ya. Produk obat. Misalkan ini ngambil produk Paramek, ini ngambil Odrek, ini ngambil Milanta. Ya, itu ngambil produk Antimo. Yang penting nggak boleh sama. Contoh produk rumah tangga. Apa? Dingsu. Kalau sudah dingsu jangan ambil lain sama. Nah, Bipol boleh. Sunlight boleh. Banyak lemon. Nah, apa ya? Yang penting sebaris belakang nggak boleh sama. Paham tugasnya? Tugas wali paham? Waktunya kapan? 1 minggu. Dikumpul hari Jumat depan. Mana ketua kelasnya? Nah, kumpulkan sama ketua kelas. Minggu depan Jumat kumpul sama Pak. Oke? Jelas? Jelas? Ada pertanyaan lagi tentang tugasnya? Tugas wali ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Ada yang kurang paham tentang tugas dia? Silakan. Mau ulang lagi. Halaman pertama, halaman judul. Halaman kedua, foto produk. Foto produk kami ikut, bukan produknya saja difoto, kami ikut. Halaman ketiga, komposisinya.
komposisi. Halaman keempat, penjelasan. Ya. Halaman kelima, Kesimpulan. spasinya pakai spasi 1,5. Spasinya biasa agak. Hurufnya pakai Times Roman 12. Biar sama. Ada lagi? Hurufnya Times New Roman 12. Roman 12. Ya, kertasnya A4. 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 Ada lagi? Jelas? Jelas, ya. Kumpulnya tepat waktu ya. Ya. Dijilid lah. Dijilid. Begini, halaman belakangnya biar beda dengan kelas lain. Kamu Pak minta halaman belakangnya kertas kambing warna apa? Biru Pak. Merah atau biru? Biru. Jangan sama dengan IPA 1. Biru ya? Biru. Berarti belakangnya biru. Biru. Biru apa ya? Nah, biru ini. Ya, ya biru tua. Biru tua. Terus untuk sampul buku catatan kimia pakai kertas kambing warna kuning biasa. IPA 1 ada biru. Siap ini. Nah, ini. Siapkan catatan 1, latihan 1 yang digabung. Ya. Warna kertas anggis warna kuning. IPA 1 kemarin warna biru. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tugasnya sudah? Kalau tidak ada, ya. Jadi apa? Kesimpulan kita belajar hari ini apa? Tentang ruang lingkup ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia, ruang lingkupnya di berbagai ilmu. Ya. Jadi hari ini kamu sudah paham apa itu kimia, pengertian kimia, ruang lingkup dan manfaat ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya. Nanti minggu depan kita baru masuk ke materi kita tentang kimia hijau. Kimia hijau. Ya. Apa itu kimia hijau? Pak minta silakan kamu cari literaturnya tentang kimia hijau. Apa itu kimia hijau? Nanti mau cepat libur ya. Tapi tidak apa, kamu cari sebagai bahan untuk literasi kamu, ya. Sebagai bahan untuk literasi kita. Nanti kalau Pak tadi sudah tahu apa itu kimia hijau, cari di Google, ya. Cari yang berhubungan dengan kimia hijau. Ya, boleh di print, boleh di screenshot, simpan di HP. Nanti Pak Tani harus tahu. Untuk materi print. Oke? Selesai? Paham? Enak belajar kimia? Nanti kita juga ada praktek, ya. Ada praktek sebenarnya itu ada nanti. Ya. Yang seperti di Kirman itu ada kita. Praktek yang api tangan, ya, ada bisa, ya. Apalagi nanti kita ada praktek, tapi kalau itu ada materi di situ ya. Kalau yang kemarin program itu ada materi uji elektrolit. Kalau sekarang tidak ada materi. Mungkin nanti diganti dengan praktik yang lain, ya. Ini ruang lab kimia, ya. Ini balik ke sini kita tempat melakukan praktik. Walaupun nanti tidak bisa di sini, bisa lakukan di luar, di lapangan bisa. Jadi namanya belajar kimia, praktikum itu tidak fokus harus di luar. Belajar kimia bisa di luar, bisa di halaman sekolah, bisa di rumah, bisa di mana? Bisa di lab, di ruang lab. Tidak harus fokus dalam ruang. Perpustakaan bisa belajar, di rumah bisa, di mobil bisa, sambil tidur bisa kan? Ini kebanyakan apa? Sambil tidur main game online, mabar, main bareng.
Ya, jadi mulai sekarang kurangi. Yang hobi main game kurangi, boleh, tapi ada waktunya. Ya, yang asik main game pelajaran lupa, pelajaran malas. Ya, jadi kalau main game seminggu sekali boleh, tapi kalau tiap hari itu tidak boleh. Ya, oke, itu sekian pada hari ini. Semoga paham. Sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.